Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu lagi. Ini adalah pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu kita mempelajari tentang menghitung biaya produksi dengan sistem Activity Based Costing atau ABC. Apa itu ABC? Secara teori Anda bisa lihat di modul yang saya sudah berikan dalam bentuk Word. Di sini saya yang di video ini saya hanya akan menerangkan cara menghitungnya. Nah, untuk perbandingan dan juga untuk merefresh ingatan kita, di pertemuan sebelum ini kita itu menghitung biaya produksi dengan cara tradisional. Apa itu cara tradisional? Cara tradisional itu di format BOP-nya sama, di format penghitungan biaya produksinya sama, yaitu biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Misalkan di sini 20 bahan baku langsungnya, kemudian ada tenaga kerja langsungnya 17.000, kemudian ada biaya overhead pabriknya 7.000. Totalnya dijumlahkan ini 44.000. Nah, kalau berdasarkan activity based costing, itu biaya overhead pabriknya itu dipisahkan, dipilah, dibagi menjadi sesuai dengan aktivitasnya apa. Misalkan contohnya adalah perusahaan membaginya dalam dua aktivitas, yaitu aktivitas produksi dan pengepakan. Jadi ini bedanya. Ya, intinya adalah seperti ini. Cara menghitungnya pun juga jadi berbeda. Ya, jadi kalau yang sistem tradisional ini BOP-nya gelondongan gitu ya, istilahnya 7.000 aja gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan namanya juga activity based costing. Jadi itu kalau bahasa Indonesianya adalah pembiayaan atau costing yang berdasarkan aktivitas ya. Jadi ini 7.000 ini dibagi ke berapa aktivitas yang sudah ada di perusahaan. Jadi ini yang kita akan pelajari. Bagaimana cara membebankannya? Kenapa yang 7.000 ini menjadi 5.000 dan 2.000 ya? Ini yang akan kita pelajari. Nah, kemudian kita juga mengingat di pertemuan yang lalu kalau kita menghitung BOP itu sederhana. Yang pertama adalah kita tahu anggarannya berapa sih BOP gitu ya. Kemudian dasar pembebanannya apa? Apakah jumlah produksi, jumlah unit yang diproduksi, ya, atau misalkan pembebanannya adalah jumlah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin, gitu ya. Kemudian habis itu kita menghitung tarif BOP-nya. Ya, cara menghitungnya adalah anggaran yang nomor 1 ini dibagi dengan berapa dasar pembebanan BOP-nya. Nanti kalau udah ketemu tarifnya, kita tinggal membebankan aja berapa dikalikan hasil ini ya, tarifnya dikali berapa unit yang diproduksi. Ini udah kita pelajari di pertemuan 4. Nah, kalau di ABC langkah-langkahnya yang pertama ya sama, kita harus tahu dulu berapa biaya overhead pabriknya. Nah, setelah itu perusahaan itu harus mendefinisikan ada aktivitas apa aja di aktivitas-aktivitas overhead pabriknya ya. Kemudian ukurannya apa ya. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah kita bebankan BOP-nya itu ke pool biaya aktivitas. Kemudian yang keempat baru kita menghitung tarif aktivitas. Kemudian yang kelima kita membebankan BOP ke objek biaya. Ya, jadi langkahnya agak sedikit lebih panjang. Kemudian kita sekarang lihat pakai contoh ya biar gampang. Ini contoh soalnya. PT Pamulang merupakan perusahaan yang memproduksi biskuit, katakan gitu ya. Mereka memiliki anggaran BOP 15.000 dengan perincian dari 15.000 itu 8.000 itu ini dalam rupiah ya katakan. 8.000 rupiah itu merupakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian 5.000-nya untuk merupakan biaya pemeliharaan mesin pabrik dan sisanya untuk keamanan pabrik. Kemudian yang ketiga, perusahaan ingin menyusun
bukan ketiga, maksudnya lanjutan soalnya ya. Perusahaan ingin menyusun perhitungan BOP dengan sistem ABC atau Activity Based Costing, di mana pool aktivitasnya itu menurut perusahaan adalah terdiri dari pool itu kumpulan ya, pool pesanan pelanggan, pool itu kelompok, terdiri dari pool pesanan pelanggan dan desain produk. Kemudian aktivitas pesanan pelanggan diukur dengan banyaknya jumlah pesanan. Kalau desain produk itu diukur dengan banyaknya jumlah desain. Pembebanan BOP adalah untuk upah tenaga kerja tidak langsung itu 80% dibebankan ke bagian pesanan pelanggan, 20% ke bagian desain produk. Kemudian untuk biaya BOP pemeliharaan mesin pabrik itu dibebankan 10% ke pesanan pelanggan, kemudian 90% ke pemeliharaan mesin Maksudnya 90% ke desain produk. Ini soalnya salah ceritanya ya. Kemudian keamanan pabrik dibebankan sama rata ke aktivitas pesanan pelanggan dan ke aktivitas desain produk. Ini soalnya. Tugas kita adalah menyusun perhitungan BOP dengan sistem ABC. Kemudian kalau kita sudah menghitung BOP-nya, setelah kita menyusun dengan sistem ABC, kita diminta menghitung berapa BOP PT Pamulang jika dalam periode ini perusahaan mengerjakan 119 pesanan dan 16 desain. Ya. Oke, ini maka kita kerjakan bersama. Jawabannya yang pertama kita ikuti aja step-step ini, ya, langkah-langkah ini. Mungkin kalau baca soalnya, aduh ini apa ya, panjang banget, gimana ngerjainnya, mulai dari yang mana. Nah, harus jangan gentar, jangan ciut ngelihat soal yang panjang ya. Ikuti aja. Yang pertama menyusun anggaran BOP. Kita tulis anggaran BOP. Di sini berapa sih anggarannya, kita lihat di soal ya. Oh, ternyata anggarannya adalah 15.000. Rinciannya apa? Rinciannya kata soal 8.000 merupakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka kita tulis di sini. Upah tenaga kerja tidak langsung 8.000. Kemudian apalagi? 5.000 pemeliharaan mesin pabrik. Tulis di sini. Pemeliharaan mesin pabrik itu 5.000. Kemudian sisanya adalah untuk keamanan pabrik. Keamanan pabrik berapa? 2.000. Ya, sisanya 8 tambah 5 13. Totalnya kan 15.000, 15 kurangi 13 ya berarti 2.000. Total 15.000. Langkah 1 udah selesai, kita ke langkah 2. Mendefinisikan aktivitas. Jadi perusahaan tuh harus tahu aktivitasnya tuh ada apa aja sih gitu. Kemudian tentukan pool biaya aktivitas dan cara mengukur aktivitasnya. Kita tulis aja di sini. Pool aktivitas biayanya apa? Nah, di sini kan sudah dibilang. Perusahaan ingin menyusun perhitungan BOP dengan sistem ABC, di mana pool aktivitasnya terdiri dari pesanan pelanggan dan desain produk. Ya, maka kita tulis pesanan pelanggan di sini, pesanan pelanggan ya, pool aktivitasnya, pesanan pelanggan dan desain produk. Kemudian kita juga tentukan pengukuran. Kita lihat di soal. Aktivitas pelanggan diukur dengan banyaknya jumlah pesanan. Maka kita tulis di sini jumlah pesanan. Kemudian lihat soal lagi. Desain produk diukur dengan apa? Dengan jumlah desain. Desain produk dengan jumlah desain. Oke. Berarti tugas kita step kedua udah selesai. Langkah kedua selesai, kita ke langkah 3. Kita bebankan BOP ke pool biaya aktivitas. Jadi si 15.000 ini harus kita bagi-bagi ke pool aktivitas yang ini. Ketentuannya gimana? Ketentuannya ada di soal. Nih yang ini. Pembebanan BOP untuk upah tenaga kerja tidak langsung
80% ke bagian pesanan pelanggan. Ya, ini kan tenaga kerja tidak langsung, 80% ke pesanan pelanggan. Terus 20% ke desain produk. 20% ke desain produk. Ya, ini tadinya kosong ya, ini tadinya kosong. Kita mengisinya berdasarkan soal. Ya, tadi Ibu harus ya tutup dulu nih, kita tutup. Oke ya. Kemudian pemeliharaan mesin pabrik ini kita bebankan ke pesanan pelanggan berapa? Nah, di sini. Pemeliharaan mesin pabrik dibebankan 10% ke pesanan pelanggan dan 90% ke desain produk. Dari di sini 10%, di sini 90%. Nah, gitu ya. Terus biaya keamanan pabrik gimana? Keamanan pabrik dibebankan sama rata ke aktivitas pesanan pelanggan dan desain produk. Berarti kalau sama rata, isinya berapa persen? 50, 50. Oke. Langkah 3 ini kita belum selesai ya. Ini baru persentasenya aja. Kita bebankan persentase. Sekarang kita harus membebankan ini nilai 15.000 ini. Nilai ini nih. Nah, ini ceritanya kita belum jawab ya. Kita tutup dulu biar nggak lihat. Berarti kita harus membebankan si 8.000 ini, ya, upah tenaga kerja tidak langsung ini, 80% ke pesanan pelanggan, 20% dari 8.000 ke desain produk. Ya, gimana caranya? Pasti bisa dong, masa nggak bisa? Ya, 80% kali 8.000, 6.400. 20% dikali 8.000, 1.600. Jumlahnya berapa? 8.000. Harus sama ya, ini dengan ini harus sama. Oke, kemudian kita coba ke pemeliharaan mesin pabrik. Biaya pemeliharaan mesin pabrik itu 5.000. 5.000 ini 10%-nya dibebankan ke pesanan pelanggan. Jadi 5.000 dikali 10%. Hasilnya 500. Kemudian yang 5.000 ini 90% dibebankan ke bagian desain produk. Jadi 90% kali 5.000 itu 4.500. Totalnya berapa? Totalnya harus 5.000 juga, harus sama dengan ini. Sekali lagi, untuk keamanan pabrik totalnya 2.000. 2.000 ini 50% ke pesanan pelanggan, 50% ke desain produk. Berarti di sini berapa? 1.000, 1.000. Ya. Oke, kita hitung jumlahnya. Ini sebenarnya udah ada jumlahnya, cuma Ibu tutup tadi ya, biar kalian ngerti. Nah, gitu ya. Jadi, dari 15.000 total ini, 7.900-nya ke pesanan pelanggan, 7.100-nya ke desain produk. Oke, langkah 3 selesai. Kita ke langkah 4. Menghitung tarif aktivitas. Nah, aktivitas itu kan gini nih. Anggaran dibagi dasar pembebanan BOP ya. Gimana caranya kalau pakai ABC? Nah, ini ya. Nah, ini kita masukkan yang tadi nih, yang udah kita hitung. Ya, 7.900 untuk pool biaya pesanan, untuk pool biaya aktivitas pesanan pelanggan kan tadi total biayanya 7.900 dari sini ya. Kemudian desain produknya dari sini. Ya. Ini. Kemudian ini harusnya dari soal nih ya. Harusnya dari soal, Ibu lupa nih. Di sini harusnya kita tulis. Kita tambahin soalnya ya. Kita tambahin soalnya. Harusnya ada keterangan total aktivitas
yang dilakukan perusahaan untuk menghitung tarif adalah berapa di sini? 100 pesanan untuk pool aktivitas pesanan pelanggan dan 20 desain untuk pool aktivitas apa tuh? Ini ya, desain produk. Ya, jadi ini diketahui oleh soal. Ini diketahui soal, ya. Terus kita tinggal hitung tarifnya. Ini tadinya ceritanya nggak ada. Ya, kita ini tugas kalian nih. Ya, Ibu kasih contoh. Jadi ini ulang ya, Ibu ulang ya, 7.900 ini dari perhitungan kita sebelumnya. 7.100 dari perhitungan kita sebelumnya. Ini dari soal, ya. Tadi Ibu baru tulis ya. Nah, kemudian kita tugasnya adalah menghitung tarif aktivitas. Bagaimana caranya? Tinggal total biaya dibagi total aktivitas. Hasilnya 79. 7.900 dibagi 100, 79. Kemudian 7.100 dibagi 20 desain, jadi 355. Oke, kemudian langkah yang kelima adalah membebankan BOP ke objek biaya menurut tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Ya, membebankan BOP. Ya, membebankan BOP ke objeknya ya, jika diketahui. Ini juga dari soal nih harusnya ya. Jika diketahui satu periode terdapat 119 pesanan dan 16 desain. Ini emang ada dari soal ya. Nih. Hitung berapa BOP-nya jika dalam periode ini perusahaan mengerjakan 119 pesanan dan 16 desain. Tinggal dihitung ini dari ini dari ini. Ini dari soal tadi ya. Jadi BOP-nya berapa? Tinggal 79 dikali 119. Hasilnya ini 355 dikali 16, hasilnya ini. Ya, dijumlahkan ini. Maka biaya produksinya kalau kita mau hitung ya, jika diketahui biaya bahan baku langsungnya 20.000, kemudian tenaga kerja langsungnya 17.000, maka BOP-nya sekarang jadi begini. Ya, ini. Gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.